Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan tertentu dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor-impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan wilayah menjadi urgen untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Solok Selatan yang selama ini termasuk daerah tertinggal. Nagari Dusun Tangah di Kecamatan Sangir Batanghari merupakan kawasan ekonomi khusus Bumi Asri Solok Selatan yang digagas oleh pemerintah Nagari Dusun Tangah bekerja sama dengan perusahaan Kamiko Group. Nagari Dusun Tangah di Kabupaten Solok Selatan merupakan bagian dari kawasan perkotaan baru Bumi Asri Solok Selatan yang akan dikembangkan dari kawasan transmigrasi berdasarkan hasil kajian dan persetujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2017. Luas wilayah ekonomi khusus dan KPB yang direncanakan adalah sekitar 2.100 hektar yang terdiri dari zona pusat pendidikan, zona rencana pengembangan, zona industri, zona gudang industri, zona ekonomi lain, zona ekspor, zona pengembangan teknologi, zona energi, zona pariwisata KPB, zona pemukiman, zona lokasi cadangan pengembangan, zona taman hutan kota, zona perdagangan, dan zona pusat pelayanan umum. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Solok Selatan dan di 12 kabupaten tetangga sekitar kawasan ekonomi khusus Bumi Asri tahun 2019 sebanyak 2,4 juta ton. Sedangkan estimasi untuk 10 tahun ke depan pada tahun 2030 sekitar 3,4 juta ton per tahun. Selain dari Kabupaten Solok Selatan, produk sayuran juga datang dari Kabupaten Kerinci. Produk sayur-sayuran dari Kabupaten Kerinci berdasarkan proyeksi tahun 2020 seperti kentang kurang lebih 2,4 juta ton per tahun. Sedangkan proyeksi sampai 10 tahun ke depan pada tahun 2030 meningkat menjadi 5 juta ton per tahun. Produksi sayur mayur seperti tomat, jumlah produksinya pada tahun 2019 sekitar 235.000 ton per tahun dan akan meningkat pada tahun 2030 menjadi 573.000 ton per tahun. Luas kebun jagung di Solok Selatan sekitar 4.000 hektar dengan total produksi 12.000 ton per tahun yang dapat dijadikan bahan baku makanan ternak dan juga dapat dijadikan sebagai tepung. Luas lahan perkebunan kakao 20.000 hektar dengan produksi 6.000 ton per tahun. Estimasi dari 12 kabupaten radius 100 km dari kawasan ekonomi khusus untuk 10 tahun ke depan sekitar 51.000 ton per tahun. Dan estimasi 10 tahun ke depan sekitar 51.000 ton per tahun. Sebagai bahan baku obat berbasis tanaman hutan, memiliki potensi yang sangat besar di Solok Selatan dengan luas cadangan hutan di Solok Selatan yang masih utuh sekitar 200.000 hektar. Bahan baku sabun berasal dari minyak sawit dengan adonan berbagai macam wangi-wangian dari tanaman hutan seperti garu, pandan wangi, minyak nilam, dan tanaman lainnya. Pohon garu banyak terdapat di hutan Solok Selatan yang dapat dijadikan parfum dengan harga yang sangat mahal, bahkan melebihi harga emas. Kabupaten Solok Selatan dan sekitarnya mempunyai luas perkebunan karet sekitar 158.000 hektar dengan jumlah produksi 173.000 ton per tahun.
Estimasi produksi perkebunan karet 12 kabupaten radius 100 km dari kawasan ekonomi khusus Bumi Asri Solok Selatan pada tahun 2019 sekitar 400.000 ton per tahun. Sedangkan estimasi produksi tahun 2030 sebesar 488.000 ton per tahun. Industri hulu agro mencakup oleokimia, oleofood, dan industri kemurgi. Bahan baku terbesarnya berasal dari minyak kelapa sawit, yang termasuk produk oleokimia seperti asam lemak, produksi industri oleofood seperti margarin, dan industri kemurgi seperti biodiesel. Kabupaten Solok Selatan memiliki sumber bahan baku logam dasar yang sangat banyak, dengan luas singkapan logam sekitar 80.000 hektar dan total cadangan 230 juta ton. Dari bahan baku ini dapat dijadikan produk biji besi, paduan besi, besi koil, dan besi ulir. Solok Selatan dan kabupaten tetangga memiliki ternak besar yang cukup banyak berupa kerbau, sapi, dan kambing. Untuk mencapai Kabupaten Solok Selatan dari Kota Padang hanya tersedia angkutan darat. Pada tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana perkeretaapian meliputi jalur, stasiun, dan fasilitas operasi kereta api yang meliputi lintas utama dengan prioritas tinggi, termasuk pada lintasan Duri Pekanbaru, Muaro Teluk Kuantan, Muaro Bungo, Betung Simpang, Simpang Tanjung Api-Api, Teluk Kuantan Muaro Bungo, Jambi, dan jalur pintas Solok Padang. Jalur kereta api ini akan dihubungkan dengan rencana jalur kereta api dari dan menuju kawasan ekonomi khusus Bumi Asri yang berjarak hanya 40 km. Untuk pembangunan jalan dan jembatan perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitas jalan yang memadai agar memenuhi persyaratan jalan nasional dan disambungkan dengan jalan tol Trans Sumatera. Fungsi utama jalan tol adalah menghubungkan kawasan industri yang terdapat di seluruh Pulau Sumatera agar mobilitas barang dan jasa berjalan lancar dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Mempedomani rencana pembangunan bandara, telah disediakan lahan bandara sekitar 200 hektar dengan nama Bandara Domestik Sutan Mudo Kota Baru di Dusun Tangah, Kabupaten Solok Selatan dengan lingkup wilayah 11 kabupaten, 4 kabupaten di Sumatera Barat bagian timur, dan 7 kabupaten tetangga di Provinsi Jambi, Riau, dan Bengkulu yang disusun tahun 2018 oleh tim teknis pemerintah Nagari Dusun Tangah bersama konsultan teknis perancang bandara.